Halo Sobat SG, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya para pejuang PTN yang budiman? Masih semangat kan belajarnya? Kita berjumpa kembali dengan saya Kak Hadi. Pada video kesempatan kali ini saya akan bahas soal Matematika Saintek UTBK. Soal ini terkait materi turunan pertama pada saat kalian di kelas 11 Matematika Wajib. Soalnya seperti apa? Kita lihat. Nah, itu dia soalnya. Diketahui F dan G berpotongan di sumbu X dengan A bilangan bulat. Nilai minimum dari F pada interval min 1 sampai 2 adalah berapa? Seperti biasa, sebelum kita menjawab soal ini, tentunya ada konsep yang harus kita ingat lagi dan kita gunakan. Konsepnya adalah yang pertama terkait titik potong pada sumbu X. Ketika ada suatu grafik atau kurva memotong sumbu X, itu terjadi ketika nilai Y-nya sama dengan 0. Ya, Y di sini nanti bisa menjadi F, bisa disebut juga G ya. Jadi F, G, Y itu 0 nilainya. Sementara X-nya berapa? Ya X-nya ada nilainya. Nanti kita cari X-nya itu berapa. Terus yang kedua, terkait nilai minimum atau maksimum. Nilai minimum atau maksimum suatu fungsi diperoleh dengan cara mensubstitusi nilai-nilai X berikut. Yang pertama nanti kita cari nilai X saat F aksen sama dengan 0. F aksen ini artinya turunan pertama sama dengan 0, nanti dapat X-nya berapa. Tahan. Terus X berikutnya adalah nilai interval. Nah di soal udah diberikan nih intervalnya nih, min 1 sampai 2. Nanti kita substitusi min 1, 2 dan nilai X yang tadi ke fungsinya. Nanti mana yang terbesar dia adalah nilai maksimum, yang terkecil dia adalah nilai minimum. Nah karena pertanyaannya nilai minimum, jadi kita ambil, yang kita pilih adalah yang nilai paling kecil. Begitu kira-kira konsepnya? Sudah bisa diingat lagi? Oke, sekarang saatnya menjawab. Nah, jadi supaya jelas masalah ini, saya akan coba sketsakan kurva terkait titik potong pada sumbu X. Jadi misalkan ini kurva, ini sumbu X maksudnya ya. Nah, kita diberikan dua grafik, yang pertama F dan yang kedua G. F ini berupa kurva parabola karena dia pangkat X pangkat 3 ditambah 2x kuadrat plus A. Jadi kalau digambarkan dia berupa parabola ya. Ya ini kira-kira aja ya. Jadi kira-kira kurva dari si F itu ya begini misalkan. Nah, terus ada kurva G. Jadi ini kurva F. Yang kedua ada kurva G. Kurva G itu X plus A. X-nya pangkat 1. Berarti kalau digambarkan dia berupa garis lurus. Nah, dia berpotongan di sumbu X. Nah, ini kurva G. Nah, begitu ya kira-kira sketsanya ya. Ini kira-kira aja supaya bisa lebih jelas memahami maksud dari soal ini. Nah, dia berpotongan, kurva F dan G berpotongan di sumbu X. Kayak ini di sini berarti nih. Di titik merah ini dia berpotongan. Nah, karena dia berpotongan sumbu X, berarti kita tahu titik potong pada sumbu X itu nilai X-nya ada entah berapa, tapi Y-nya 0. Oh, gitu ya. Y di sini ya bisa berarti G, bisa juga berarti F. Ya. Jadi maksudnya 0 di sini tuh nilai dari G juga nilai F. Gitu ya.
Jadi nilai G-nya 0, F-nya juga 0. Di titik itu, titik yang warna itu, warna merah itu. Nah, kita sudah punya data ini, sekarang kita tinggal kerjakan ke dalam fungsi F dan fungsi G yang diberikan. Kita mulai dari fungsi G. Jadi kita punya Gx sama dengan X plus A gitu ya. Karena G-nya 0, maka diperoleh X plus A sama dengan 0 gitu kan. Berarti X-nya adalah negatif A. Tuh. Jadi kita dapat X sama dengan negatif A. Ini artinya apa? Titik potong yang warna merah itu nilai X-nya adalah negatif A. Begitu ya. Jadi titik potong titik warna merah ini nilai X-nya adalah negatif A. X di sini nilai yang dimiliki oleh si G juga oleh si F. Jadi sama-sama negatif A. Begitu. Sehingga X sama dengan min A ini kalau kita substitusi ke F, jadi ini kita substitusi ke F, substitusi ke F, diperoleh F min A jadinya gitu ya, sama dengan min A pangkat 3 terus min A kuadrat berarti 2A kuadrat plus A. Tuh, jadi gitu. Jadi si min A itu disubstitusi ke si F. Nah, kita tahu bahwa nilai F di sini juga 0 ya. Jadinya min A pangkat 3 plus 2A kuadrat plus A itu sama dengan 0. Karena nilai F-nya 0 gitu. Nilai F saat X-nya sama dengan min A itu 0 di titik merah ini. Nah, dari sini kita kali negatif 1 biar nanti bisa difaktorkan dengan enak. Tuh. Sehingga diperoleh A pangkat 3 min 2A kuadrat min A sama dengan 0. Terus kita keluarin A-nya, jadinya A kuadrat min 2A min 1 sama dengan 0. Paham sampai sini ya? Kita dapat dari A yang di luar itu artinya A-nya 0 atau sama yang di dalam kurung A kuadrat min 2A min 1 sama dengan 0. Nah, kita lihat di soal A itu apa? A itu adalah bilangan bulat. Nah, kita udah dapat nih A bilangan bulat. Manakah ini? A sama dengan 0 ini dia bilangan bulat. 0 itu kan bilangan bulat. Jadi apakah A-nya itu 0? Bisa jadi. Terus yang A yang ini gimana Kak? Ini kalau kita cek nilai diskriminan ya, ingat ya. Jadi kalau kita ingin mencari A di sini itu nanti dapatnya A-nya dalam bentuk akar. Ya. A-nya dalam bentuk akar, bukan bilangan bulat. Jadi artinya dari sini kalau kita cari A-nya nih, ini A-nya dalam bentuk akar. Ya, A di sini dalam bentuk akar sehingga tidak memenuhi. A dalam bentuk akar sehingga tidak memenuhi. Kok tahu Kak dalam bentuk akar? Ya dicek aja pakai rumus ABC gitu. Kalau difaktorin kan pasti dia nggak bisa. Ya. TM itu artinya tidak memenuhi. Sehingga A yang memenuhi adalah yang A sama dengan 0. Tuh. Yang ini berarti. Paham sampai sini ya? Nah, terus gimana lagi Kak? Nah, sekarang A-nya kan udah ada. Berarti fungsi F-nya udah lengkap tuh sekarang tuh. Ya. Sehingga si F ini Fx sama dengan X pangkat 3 plus 2X kuadrat plus A kan.
A-nya 0. Udah, begini aja berarti. Kan mulainya plus A, nah A-nya udah dapat, A-nya 0. Jadi fungsi F-nya jadi kayak gitu. Terus baru kita jawab nilai minimum. Nah, nilai minimum itu kita substitusi nilai X yang tadi ada di konsep. X yang pertama kita harus temukan di turunan pertama sama dengan 0. Jadi kita turunkan dia nih. Turunan pertama dari F itu sama dengan 0. Turunannya adalah berapa nih? X pangkat 3 turunannya 3x kuadrat. Jadi pangkat dikali ke depan, pangkat berkurang 1 gitu ya, inget-inget ya. Terus turunan dari 2x kuadrat plus 4x. Pangkat 2 dikali 2, 4, pangkat berkurang 1 sama dengan 0. Faktorin lagi, x-nya dikeluarin jadinya 3x plus 4 sama dengan 0. X yang di luar kita peroleh X-nya 0, X yang di dalam kurung kita peroleh X-nya min 4/3. Tuh. Wah, ada dua nih nilai X-nya, apa dua-duanya bisa disubstitusi? Ya, nanti dulu. Kita lihat interval X-nya. Ya. Interval X yang ada di soal itu ada di antara min 1 sampai 2. Tuh. Sehingga X yang memenuhinya adalah yang X sama dengan 0. Yang ini yang min 4/3 tidak memenuhi lagi. Emang kenapa Kak? Karena min 4/3 ini nggak ada di dalam interval min 1 sampai 2. Ya kan? Min 4/3 itu kalau didesimalkan min 1, sekian gitu. Lebih dari min 1. Oke. Jadi X-nya berapa kita temukan? Ya X-nya sama dengan 0. Yang ini kita dapat. Nah, X-nya udah ketemu, sekarang saatnya substitusi. Langkah berikutnya adalah substitusi X sama dengan 0. Terus batas ini yang tadi kita substitusi juga, X sama dengan min 1 sama X sama dengan 2 ke F. Sehingga diperoleh untuk yang 0, untuk X sama dengan 0, maka F-nya jadi 0 pangkat 3 ditambah 2 kali 0, 0 ya. Jadi substitusi ke F yang ini nih. Tuh, ke sini. Terus untuk X sama dengan min 1, maka diperoleh F-nya min 1 pangkat 3 min 1 pangkat 2 itu 1 kali 2, 2. Berarti 1. Terus untuk X yang 2, untuk X sama dengan 2 itu F-nya adalah 2 pangkat 3 8 ditambah 2 pangkat 2 4 kali 2 8 lagi 16. Nah dari F yang kita peroleh, karena yang ditanyakan nilai minimum, mana nilai F yang paling kecil? Nilai F yang paling kecil adalah yang mana? Iya, yang 0 ini. Ini adalah nilai minimumnya. Terus yang paling besar ini adalah nilai maksimum. Karena yang ditanyakan nilai minimum berarti nilai F yang kita pilih adalah yang 0. Jadi kesimpulannya nilai minimum F adalah 0. Kita lihat apakah ada jawabannya. Wih, ada ya. Yang C. Gimana nih sob? Mudah bukan? Hahaha. Kalau kalian masih belum paham, saya tunggu di SG ya. Sampai di sini dulu. Dah.